Dua tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Anggara Prasetya Saragi, lalu ada Rian Permana Putra, Yazid Bustami, dan Muhammad Rafli Putra Karimullah. Kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari Let's Sim yang kami buat. Dimulai dengan rekan saya yaitu Rian Permana Putra. Dipersilahkan. Ya, untuk room 0, inputnya yang kita dapat adalah I10 dengan tombol start. Outputnya O5. Fungsinya tombol start I10 digunakan untuk menganalisasi atau mengaktifkan sistem. Output O5-nya mungkin berupa lampu indikator atau relay utama untuk menandakan bahwa sistem sudah aktif. Konfigurasi ini memastikan sistem hanya dapat dimulai jika tombol start ditekan. Room 1, inputnya adalah I1. Outputnya L0 dan L4 paralel. Fungsinya eh, I1 bisa menjadi sensor pendeteksi botol di posisi awal konveyor. L0 mungkin merupakan akuator yang menggerakkan konveyor untuk membawa botol ke stasiun pengisian. L4 bisa berupa akuator tambahan, misalnya valve, kontrol, atau motor tambahan untuk proses pendukung. Paralel memungkinkan kedua akuator bekerja serentak ketika I1 mendeteksi botol. Room 2. Inputnya yang kita dapat adalah I0, outputnya U4 dan O3. Fungsinya I0 mungkin tombol atau sensor yang mendeteksi bahwa botol telah berada pada posisi pengisian. U4 berfungsi sebagai timer untuk mengatur durasi proses pengisian cairan kopi ke dalam botol. Timer ini memastikan setiap botol mendapatkan jumlah kopi yang sama dalam durasi tertentu. O3 mungkin valve atau pompa yang mengontrol aliran kopi ke dalam botol. Output ini bekerja bersamaan dengan timer U4 untuk memastikan kontrol yang tepat pada proses pengisian. Rung 3. Rung 3 kita mendapati inputnya adalah I4. Outputnya adalah O U0 akuator atau indikator dan OL6 akuator atau lampu indikator. Fungsinya I4 mungkin sensor level yang mendeteksi bahwa botol telah penuh atau proses pengisian telah selesai. OU0 dapat berupa akuator yang bertugas untuk memindahkan botol yang sudah penuh ke langkah berikutnya, misalnya konveyor ke stasiun berikutnya. OL6 berfungsi sebagai lampu indikator yang menyala untuk menandakan bahwa proses pengisian pada botol tersebut telah selesai. Konfigurasi ini memastikan bahwa botol hanya dipindahkan jika pengisian sudah selesai dan level kopi sesuai. Untuk room 4 kita mendapatkan inputnya I2. Outputnya OL1 fungsi. I2 mungkin sensor yang mendeteksi keberadaan botol di stasiun pengisian. OL1 lampu indikator yang menyala ketika botol terdeteksi dan siap untuk diisi. Logika ini memberikan sinyal visual bahwa sistem mendeteksi botol dengan benar. Selanjutnya, di yang 5 terdapat input di sini input 3 dengan output 1. Fungsinya dari input 3 itu sendiri merupakan sensor atau tombol untuk memulai proses pengisian. Sedangkan output 1 pada yang 5 ini bertujuan untuk akuator seperti pompa atau valve yang mengisi botol dengan kopi. Logika memastikan pengisian dimulai ketika sensor atau tombol diaktifkan. Selanjutnya, dia yang 6 menggunakan input 3 dan output counter C1 dengan preset 3. Fungsi dari input 3 ini pada yang 6 merupakan sebagai sensor atau tombol yang memicu perhitungan jumlah botol. C1 itu merupakan counter yang menghitung hingga 3 botol telah diisi sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Logika ini mengelompokkan proses dalam batch kecil untuk memudahkan kontrol. Kemudian lanjut di yang 7, inputnya adalah dari timer T1. Kemudian CS1 dan TS1. Fungsi dari T1 down menandakan bahwa
waktu yang ditentukan oleh timer T1 telah selesai. Sedangkan fungsi dari odol itu sendiri merupakan akuator yang seperti konveyor yang memindahkan botol ke langkah berikutnya. CRS1 dan TRS1 akan melakukan reset counter C1 dan timer T1 untuk memulai proses baru. Logika ini memastikan proses dilanjutkan setelah timer selesai dan sistem siap untuk batch berikutnya. Dan kemudian di room 8 menggunakan input C1 up dengan output timer T1 menggunakan preset 3. Fungsi dari C1 up itu menandakan bahwa counter C1 telah mencapai jumlah yang ditentukan seperti 3 botol. Kemudian T1 itu merupakan timer yang memberikan jeda sebelum melanjutkan proses berikutnya. Logika ini mengontrol transisi antara batch dengan waktu tunggu. Selanjutnya ada rung 9. Rung 9 inputnya adalah I3, outputnya adalah counter C2 preset 12. Fungsi dari I3 tersebut adalah sensor atau tombol yang memicu perhitungan jumlah total botol. Dan C2-nya adalah counter yang mencatat hingga 12 botol telah diproses. Logika ini mengelola perhitungan total batch dalam satu siklus operasi. Selanjutnya adalah rung 10. Ya, inputnya C2 up, lalu outputnya adalah timer T2 preset 3. Fungsinya adalah C2 up menandakan bahwa counter C2 telah mencapai jumlah tertentu yang ditentukan, yaitu 12 botol, dan T2 preset 3 timer yang memberikan jeda sebelum langkah berikutnya. Logika ini mengatur transisi antar siklus dengan waktu tunggu. Rung 11 di situ ada inputnya T2 DN dan outputnya OL7. Fungsi dari T2DN menandakan bahwa waktu siklus yang ditentukan oleh timer T2 telah selesai dan OL7 lampu indikator menyala ketika siklus pengisian telah selesai. Logika ini memberikan sinyal visual kepada operator bahwa batch telah selesai. Dan rung 12, rung 12, rung 12 inputnya yaitu I5 dan outputnya T-res 2 dan C-res 5. Fungsi dari I5 tersebut adalah tombol reset manual untuk memulai ulang sistem, dan T-res 2 dan dan C-res 5 reset timer T2 dan counter terkait C5 untuk mempersiapkan siklus baru. Logika ini memberikan kendali manual kepada operator untuk reset sistem. Dan rung 13 inputnya adalah I5 dan timer Mohon maaf, T3. saya yang melanjutkan ya, Jit. Rung 13. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan rung 13. Rung 13 ini inputnya itu ada di I5 dan outputnya timer 3, T3 dengan presetnya 3. Jadi fungsi I5 ini untuk tombol yang memulai timer T3 dan fungsi dari outputnya itu timer T3 itu yang memberikan waktu tunggu untuk mempersiapkan ulang sistem. Ini memberikan jeda waktu untuk riset sebelum memulai proses yang baru. Nah, selanjutnya rung 14 yang inputnya itu ada di T3DN, outputnya OU7. Fungsinya itu T3DN menandakan waktu yang ditentukan oleh timer T3 yang sebelumnya itu sudah selesai. Untuk OU7 fungsinya sebagai aktuator seperti konveyor untuk pelepasan botol yang memastikan botol baru dapat diproses setelah waktu tunggu selesai. Selanjutnya di rung 15 inputnya itu C2 up yang fungsinya menandakan bahwa counter C2 telah mencapai jumlah yang ditentukan, jumlahnya 12 botol. Lalu di outputnya itu ada T-res 3 yang fungsinya sebagai reset timer T3 untuk memulai ulang waktu tunggu di langkah berikutnya, yang untuk memastikan transisi ke siklus berikutnya dilakukan dengan waktu tunggu yang telah diatur ulang. Selanjutnya yang terakhir itu rung 16 dengan inputnya itu I11 yang fungsinya sebagai yang memulai sistem secara keseluruhan. Outputnya itu ada di OU5, OU6, dan OU7 yang fungsinya sebagai penggerak berbagai mekanisme seperti konveyor, pengisian, dan pelepasan botol untuk memastikan semua komponen sistem aktif secara bersamaan setelah sistem dimulai.
Berikut merupakan simulasinya. Mungkin seperti tertera di layar presentasinya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.